Pemirsa, janji meruntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu mengemuka kembali di tengah kontestasi pemilihan presiden 2024. Salah satu yang diungkap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, tidak adanya kejelasan kasus kematian pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 Harun Al-Rashid saat memprotes hasil pemilu. Lalu apakah komitmen penegakan hak asasi manusia yang diangkat ketiga capres dalam debat pertama dianggap cukup untuk menuntaskan persoalan yang belum selesai? Sudah bergabung bersama kami di studio ayah dari almarhum Harun Al-Rashid, Didin Wahyudin. Selamat sore Pak Didin. Selamat sore Bu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kemudian juga sudah bergabung lewat sambungan Zoom Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya ingin ke Pak Didin terlebih dahulu. Ini banyak sekali tudingan Pak Didin. Saya ingin Anda menceritakan kembali bagaimana awal mulanya Anda berada di arena debat Capres Perdana tanggal 12 Desember lalu. Ada ajakan, ada bayaran atau seperti apa? Jadi pertama kan memang saya didatangi sama orang-orang dari Pak Anies. Katanya Pak Anies mau bicara seperti itu. Pak Anies mau bicara, namun saya sempat menunggu sih beberapa lama karena Pak Anies mungkin ada rapat maraton waktu itu kan memang sedang mempersiapkan untuk debat malam itu gitu. Jadi pas waktu itu saya ditelepon sama Pak Anies, bahwasannya beliau meminta izin untuk menyebutkan nama almarhum Harun Al-Rashid di acara debat nanti malam gitu. Dan beliau juga meminta izin agar saya bisa kalau memang ada waktu untuk hadir di acara tersebut. Hanya itu aja sih. Lalu malamnya saya dijemput. Sore sih sekitar jam 4. Jam 4 dijemput, lalu langsung ke tempat lokasi di KPU. Tapi Anda sendiri ada kemauan, ada keinginan memang untuk hadir di arena? Iya, justru saya senang dengan diundangnya saya ke tempat debat di KPU itu, karena saya selama 5 tahun ini memang berjuang untuk mencari keadilan, namun tidak ada respon yang membuat saya, artinya apa ya, membuat saya menjadi apa sih namanya, mencari keadilan itu, kejelasan itu tidak ada gitu. Jadi alhamdulillah jadi kasus ini akan terungkap kembali setelah Pak Anies mengajak saya ke debat di KPU kemarin malam. Jadi itu salah satu alasannya. Betul. Anda hadir di sana, Anda ingin kasus ini kembali menjadi perhatian. Betul. Karena selama 5 tahun terakhir berjuang seperti tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit kronologi dari kasus ini. Status terakhirnya itu seperti apa? Awal mulanya pada waktu itu apa yang Anda ketahui tentang anak Anda yang pada waktu itu berada di Selipi ya kalau tidak salah. Itu kasusnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit saja. Iya. Jadi memang kepergian Harun Al-Rashid ini kan kami, saya dan istri saya kan tidak tahu kepergiannya gitu ya. Karena waktu itu kan masih di bulan suci Ramadan ya. Si ibu mungkin sedang tidur. Lalu anak Harun Al-Rashid ini meminta uang. 5.000 untuk membeli kertas layang-layang katanya gitu. Cuma diberikan sama si ibunya uang 5.000 itu, lalu kemudian ya tidak tahu gitu pergi kemana gitu. Karena memang yang ibunya tahu itu sedang membuat layang-layang gitu. Jadi menurut cerita katanya sih dijemput temannya gitu. Dijemput temannya entah kemana, saya kira tahu. Karena saya kan memang bekerja gitu. Seperti itu. Lalu kemudian Anda mengetahui sesuatu terjadi pada anak Anda, bagaimana waktu itu? Jadi memang karena 2 hari tidak pulang, jadi saya berusaha bersama istri saya untuk mencari, namun tidak ada hasil.
akhirnya saya mengirimkan foto anak saya ke grup WhatsApp. Ke grup WhatsApp. Lalu tidak lama memang ada kabar di situ bahwasannya ada anak usia 15 tahun ditembak polisi. Sekarang katanya jenazahnya ada di rumah sakit Darmais seperti itu. Dan saya lihat memang seperti mirip anak saya ya gitu kan, tapi rambutnya agak keriting gitu. Saya membesarkan hati saya sendiri bahwasannya itu bukan anak saya gitu. Tapi setelah itu saya mendapatkan telepon dari salah satu tim relawan, katanya ingin bertemu dengan saya, bahwasannya mereka ingin mencocokkan data apakah betul ini Harun Al-Rashid atau bukan. Seperti itu. Oke. Dan pada waktu itu berarti kemudian Anda mendatangi rumah sakit atau seperti apa? Tidak, sebelum itu kan tim relawan itu datang ke rumah lalu memperlihatkan video waktu almarhum Harun itu sedang dibawa ke arah rumah sakit Darmais dengan berlumuran darah. Di dalam ambulans itu sedang dibersihkan darah-darah itu gitu. Memang kelihatan masih ada bernapas gitu ya. Namun menurut dari tim relawan tersebut, sebelum almarhum Harun sampai ke rumah sakit Darmais, Harun sudah menghembuskan napas yang terakhir. Oke, baik. Lalu sejak saat itu apa penjelasan yang sudah diberikan dan apa saja yang sudah diupayakan untuk bisa mengungkap kasus ini dan mendapatkan kejelasan keadilan bagi almarhum anak Anda? Saya sudah bersama diantar oleh pengacara ya. Saya ke DPR bertemu dengan Bapak Fadlijon di DPR itu entah komisi berapa ya, komisi 3 mungkin ya. Terus saya juga ke Komnas HAM, saya juga sudah ke LPAI, saya juga sudah ke KPAI, dan semua instansi-instansi terkait sudah saya datangi. Namun ya kasusnya ya begitu aja, tidak ada kelanjutannya gitu. Ada bantuan hukum yang pada waktu itu diberikan? Bantuan hukum tidak ada. Jadi saya dirangkul oleh, waktu itu yang saya tanda tangani adalah tim dari Pak Haji Munarman ya. Pak Haji Munarman itu sebagai penasehat dari 15 pengacara yang menangani kasus 21-22 Mei. Oke. Dan sejak saat itu belum lagi ada penjelasan yang lain begitu ya mengenai status dari kasus Anda. Baik, saya beralih ke Pak Damani kalau begitu untuk ikut mengomentari perjalanan kasus ini. Anda sendiri adalah mantan Ketua Komnas HAM periode 2017-2019. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala Pak Damani kalau kita melihat penegakan HAM di tanah air ini, kasus seperti secara spesifik kasus yang dialami oleh Harun Al-Rashid dan juga kasus HAM pada umumnya yang menjadi kendala terbesar yang dihadapi sehingga penuntasan kasus seperti ini kok sepertinya sulit sekali dilakukan Pak Damani? Ya, terima kasih. Saya mengucapkan salam ya kepada Pak Didin. Mungkin masih ingat saya pernah ke rumah Bapak ya. Pada beberapa hari setelah Ananda Harun Al-Rashid meninggal dunia sebagai mewakili Komnas HAM. Saya sampai 2017-2022 bahkan ya Ketua Komnas HAM. Jadi waktu itu memang saya salah satu yang melakukan investigasi. Ini kasus yang juga sampai hari ini dia menjadi kasus yang tidak terbuka sama sekali. Ada 10 orang yang meninggal, 9 di Jakarta, 1 di Pontianak. Dan dari 9 itu sebetulnya kasus Harun Al-Rashid ini adalah satu kasus yang ada clue-nya ya, ada sedikit data yang lebih terbuka karena ada rekaman CCTV meskipun si pelaku penembakan itu ya luar biasa profesional. Jadi dia kelihatannya tahu di mana CCTV berada sehingga dia tidak tercover seluruh wajahnya, semua dari belakang. Dan kalau dilihat dari gerak-geriknya memang orang ini profesional. Ada di kerumunan massa.
yang 8 lagi di Jakarta ya, itu tiba-tiba sudah ada jenazahnya atau belum dalam kondisi sekarang sudah diantarkan ke rumah sakit, tidak jelas dari mana dapatnya. Kira-kira gitu, karena hiruk pikuk rumah sakit semua yang menampung para korban yang jumlahnya ratusan. Jadi misalnya gini, korban masyarakat sipil itu yang demonstran itu ratusan. Dan diantaranya itu juga ada yang usianya 15 tahun, 16 tahun. Saya bertemu. Saya tanya mereka dari mana, ya, tapi mereka cedera ya dengan peluru karet itu. Jadi kalau ada misalnya statement yang mengatakan mana mungkin Harun itu, ya kan umurnya 15 tahun. Ya saya juga menemukan yang korban-korban itu umurnya 15, 16, 17 tahun. Jadi waktu aksi itu terjadi, ya terutama pada hari kedua itu memang banyak sekali massa yang bercampur situ. Untuk Harun Al-Rashid, kami waktu itu sebetulnya menginvestigasi apakah dia kebetulan saja datang ke situ, seperti cerita Pak Didin pada saya waktu saya tanya, atau sebetulnya dia ada yang memanggil gitu. Ada dua keterangan. Satu keterangan seperti yang Pak Didin sampaikan, sepertinya dia pergi saja karena ada keributan satu tempat, mungkin dengan teman-temannya pergi ke sana. Tapi kami juga mendapat info dari temannya yang lain bahwa dia ikut di dalam aksi massa itu karena katanya ada yang menggerakkan. Itu yang kita dalam rekomendasi Komnas HAM waktu itu kita usulkan supaya ini didalami lebih jauh. Tapi sampai hari ini, bahkan tadi saya katakan kasus Harun ini sebetulnya ada sedikit clue-nya dibandingkan yang lain betul-betul gelap itu juga tidak lanjut. Termasuk yang di Pontianak, termasuk ratusan demonstran yang cedera dan ada 280 brimob yang cedera. Jadi sebetulnya pada waktu itu 1000-an orang ya, dari aparat keamanan, terutama dari demonstran itu mengalami cedera, dan ada tadi saya katakan 9 di Jakarta yang meninggal, 1 di Pontianak yang meninggal. Nah, kasus-kasus seperti ini banyak di Indonesia yang kemarin diungkap baik oleh Mas Anies maupun Mas Ganjar ya, misalnya Kanjuruhan misalnya, KM 50 dan lain-lain. Sampai sekarang memang meskipun sudah ada misalnya langkah-langkah investigasi awal ya, kalau untuk yang peristiwa ini memang saya harus akui memang sulit untuk menginvestigasinya karena banyak sekali sulit. Apakah memang karena dihalang-halangi atau apa kendalanya, Pak? Artinya kalau kita ingin memperbaiki agar kasus-kasus ini bisa segera terungkap dan kemudian kasus-kasus ini tidak terulang kembali, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki penegakan HAM di Indonesia? Iya, harus ada kemauan yang besar. Jadi saya sangat senang sebetulnya ya sebagai mantan ketua Komnas HAM, dan waktu debat itu saya salah satu panelis yang memang khusus diundang untuk sebagai ahli hak asasi manusia. Saya sangat senang ketika itu diangkat, termasuk peristiwa Kanjuruhan, peristiwa KM 50, pelanggaran HAM berat dan lain-lain. Karena memang catatan-catatan kasus-kasus seperti ini, baik yang sudah dinyatakan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM yang berat, maupun yang belum disimpulkan seperti itu tapi sudah diinvestigasi, itu memang banyak sekali yang tidak terselesaikan, sehingga korban-korban maupun keluarga korban itu tidak mendapatkan keadilannya, dan itu menjadi catatan buruk terus bagi sistem hukum kita di Indonesia, terutama juga dalam kaitan secara khusus penegakan hak asasi manusia. Di Aceh misalnya, di Papua peristiwa 65, 66, Tanjung Priok, Talang Sari dan lain-lain itu banyak sekali. Jadi kami memang sebagai panelis waktu itu juga memang memasukkan pertanyaan HAM berat itu sebagai salah satu pertanyaan, tapi kan ada undian ya yang tercabut justru yang tentang Papua, yang HAM berat tidak tercabut tapi kemudian diangkat oleh paslon sendiri, baik paslon 3 maupun paslon 1. Jadi saya sebagai mantan ketua Komnas HAM, aktivis hak asasi manusia, sangat senang itu dijadikan satu diskusi yang harus tetap menjadi perhatian publik. Jangan ada lagi peristiwa-peristiwa ini. Betul, bahwa kemudian ini diangkat kembali, bagaimana memastikan bahwa ini tidak peristiwa 5 tahunan begitu ya, artinya diingat pada saat pemilu. Bagaimana kemudian tadi Anda mengatakan ini soal kemauan, komitmen ini dibangun, tapi kalau lihat dari kelembagaan dan lain sebagainya, apalagi yang masih bisa diperbaiki? Kalau kita bicara dari undang-undangnya, dari kelembagaannya, apakah ada yang masih bisa diperkuat ke depannya? Ya, tentu saja soal perundang-undangan ya, undang-undang hak asasi peradilan HAM kita masih perlu pembenahan. Tetapi yang tidak kalah penting, bahkan menurut saya yang paling penting adalah kemauan politik dari pemimpin nasional.
Makanya saya katakan ini sangat bagus ketika dibicarakan, diperdebatkan di debat capres itu. Karena siapapun nanti yang terpilih, mereka yang paling bertanggung jawab. Kalau tidak ada kemauan politiknya, maka seluruh kasus-kasus ini akan tidak bisa diungkap. Tapi kalau ada kemauan politiknya, ya untuk meneruskan ini, meskipun tadi saya katakan untuk kasus yang Mei 2019 itu sulit secara teknis, tapi saya kira kalau ada kemauan itu bisa dibuka. Dengan kemampuan-kemampuan teknis yang kita miliki untuk itu. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Damanik, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Kemudian juga Pak Didit. Pak Didin, mungkin ada harapan terakhir, seberapa optimis kasus anak Anda ini bisa terungkap? Saya sih berharap di tangan Pak Anies, insya Allah mudah-mudahan kasus ini akan terungkap. Oke, baik. Terima kasih Pak Didin telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.